Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kemiskinan dalam perspektif Islam, mata kuliah ekonomi mikro dan makro dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Tamrin, Magister Ilmu Syariah. Topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama definisi kemiskinan, kedua kemiskinan dalam sudut pandang Islam, ketiga penyebab kemiskinan, keempat ukuran kemiskinan, kelima solusi kemiskinan, dan yang terakhir zakat dan kemiskinan. Yang pertama definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah. Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan atau sangat miskin. Selanjutnya pandangan Islam terhadap kemiskinan. Dalam konteks penjelasan pandangan Islam tentang kemiskinan, ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan. Bahkan, Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Islam pada hakikatnya mengajak untuk kemajuan, prestasi, kompetensi sehat, dan yang pada intinya adalah harus mampu memberi rahmat untuk alam semesta seperti yang tertuang pada Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pernyataan tentang misi Islam tersebut dibarengi dengan ajaran yang lebih rinci mengenai kehidupan manusia sehari-hari, baik manusia sebagai individu maupun masyarakat sampai pada negara dan antar negara atau dunia. Islam mengajarkan umatnya untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yang biasa menjadi doa rutin bagi tiap-tiap umat. Terdapat ayat lain yang lebih pas dan sering dijadikan dalil untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi, adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kandungan ayat meliputi 1. Masalah keduniaan, tercakup di dalamnya berusaha untuk kaya, mempunyai bobot yang besar di dalam ajaran Islam. Kedua, muatan etika agar di dalam memperoleh harta itu tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang lain. Yang ketiga, larangan Allah dari perbuatan yang mengakibatkan kerusakan bumi. Yang keempat, termasuk fundamental dalam Islam. Yang kelima, perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga upaya memperoleh harta harus pula dibarengi dengan niat agar ada manfaat bagi orang lain. Selanjutnya penyebab kemiskinan. Yang pertama, keterbatasan untuk berusaha, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 273. Yang kedua, penindasan, surat Al-Hasir ayat 8. Yang ketiga, cobaan Tuhan pada surat Al-An'am ayat 42. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 61. Materi selanjutnya adalah ukuran kemiskinan. Para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolak ukur kemiskinan dan kefakiran. Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin. Namun yang pasti, Al-Quran menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu. Selanjutnya, solusi kemiskinan. Yang pertama,
Hal yang wajib dilakukan yaitu zakat, infak wajib yang sifatnya insidental, menolong orang miskin sebagai ganti kewajiban keagamaan, misalnya membayar fidyah, menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum agama, misalnya membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin. Yang kedua, dianjurkan. Yang bersifat anjuran untuk dilakukan adalah sedekah, infak, hadiah, dan lainnya. Tentu saja semua hal ini atas dilakukan bagi orang yang mampu secara finansial. Namun bagi yang tidak mampu pun dalam hal itu dianjurkan juga, yaitu dengan memberikan nasihat, spirit, dan motivasi kepada sesama manusia. Infak dan sedekah sendiri adalah pemenuhan hak bagi orang miskin, akan tetapi hukumnya sunnah. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Mekanisme ekonomi yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dalam pendistribusian kekayaan diantaranya manusia yang seadil-adilnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi keberlangsungannya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu. Yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan melalui investasi. Yang ketiga, larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, peranan pendapatan nasional. Pendistribusian kekayaan dalam Islam harus terarah dengan baik seperti dalam pengukuran pendapatan nasional yang efektif dan tepat. Kita membutuhkan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan pelayanan publik lainnya sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.